Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali kajian di Sabtu malam Ahad. Pengajian rutinan ini kita kemahkan di dalam nyawa, jiwa, hati, roh dan kehidupan ini dengan kalimah-kalimah yang mulia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Tiada daya dan upaya hanyalah milik Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Puncak-puncaknya segala agama dan puncak-puncaknya bertuhan. Bila manusianya tiada daya dan upaya lagi, melainkan hanyalah daya dan upaya Tuhan yang menciptakan dirinya. Inilah agama itu, inilah Islam itu, dan inilah iman itu. Akan tetapi selama ini kita hanya menggaung-gaungkan kalimat la haula wala quwata illa saja sebagai profil untuk keimanan kita. Dan bacaan itu hanyalah tinggal bacaan saja, tak bisa masuk dan terapresiasi di dalam masing-masing hati kita. Semua hanyalah simbol-simbol agama saja. Namun di dalam hati kita selama ini, bagaimana mungkin tiada daya dan upaya, melainkan hanyalah daya dan upaya Allah. Bila Allahnya gaib di hati kita, apakah mungkin itu bisa terrealisasi? Bila manusianya yang wujud menjadi Tuhan di dalam hatinya, manusianya yang merasa hidup di dalam hatinya, manusia yang merasa berkuasa atas dirinya di hatinya, bagaimana mungkin la haula wala quwata illa billah ini bisa terrealisasi dengan yang sebenar-benarnya, dengan yang sesungguh-sungguhnya, apabila di dalam hati kita masih belum ada Tuhannya kecuali hawa nafsu kita sendiri. Inilah selama ini kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan kita
selama ini di dalam bertuhan dan beragama. Agama apapun kita, tak peduli agama Islam, tak peduli agama Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Bila di dalam hati kita masih wujud diri manusia kita dan tak ada Tuhannya, maka selamanya kita tidak akan dikatakan sudah masuk agamanya Tuhan. Jadi sebenarnya agama itu agamanya Tuhan. Apapun agama yang kita peluk, apapun agama yang kita peluk, tapi kita belum mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya, Tuhan yang telah menciptakan diri kita, apakah itu dikatakan beragama kepada Tuhan? Jadi sia-sia saja kita beragama dan bertuhan bila beragama dan bertuhannya ala versi hawa nafsu dewe-dewe, ya percuma saja. Tidak ada gunanya. Di dalam hati kita toh yang jadi Tuhan, di dalam hati kita toh yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yang nyata, yang jelas, masih hawa nafsu kita sendiri selain Tuhan. Inilah bukti bahwa kita selama ini hanyalah memegang simbol-simbol kebertuhanan saja, hanyalah memegang simbol-simbol agama-agama hawa nafsu saja, yang mana di dalamnya manusia erat memahabenarkan apapun agama-agama yang dipeluknya, karena manusianya masih belum beragama secara hak, secara benar di sisi Tuhannya. Akhirnya la haula wala quwata illa billahnya penuh dengan kepalsuan. Kita bicara la haula wala quwata illa billah, tapi yang memegang kendali, yang mengaku-akui di dalam hati kita, yang wujud masih manusianya, yang hidup masih manusianya, yang berkuasa masih manusianya, yang bisa berapa-apa masih manusianya. Batallah la haula wala quwata illa billahnya, batallah subhanallahnya, batallah alhamdulillahnya, batallah Allahu akbarnya, batallah la haula wala quwata illa billah, batallah la ilaha illallahnya di dalam hatinya. Karena semua sesebutan itu, kalimat-kalimat itu bukan diperuntukkan untuk Tuhannya, akan tetapi selama ini semua yang kita baca, yang kita amalkan hanyalah untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini belum memeluk suatu agama, agamanya Tuhan. Yang ada di dalam hati kita adalah agama kewujudan hawa nafsu kita sendiri yang paling merasa benar di dalam agama-agamanya. Jadi kita selama ini masih mabuk-mabuk agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimanakah cara merealisasikan la haula wala quwata illa billah ini supaya terrealisasi dan terapresiasi di dalam beragama dan bertuhan ini? Bagaimana caranya? Jadi caranya, agama apapun Anda, baik Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, caranya semuanya sama. Saya kutipkan dari Al-Quran, yang penting masing-masing jiwa manusianya memahami
Jangan pandang agama dohirnya, tapi pandanglah agama batiniahnya. Sesungguh-sungguhnya originalnya agama di sisi Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi bagaimanakah cara merealisasikan la haula wala quwata illa billah? Tiada daya dan upaya kecuali hanya izin Tuhan. Bagaimanakah cara merealisasikannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi untuk mengapresiasikan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka tenangkanlah hatimu, damaikanlah hatimu, bahagiakanlah hatimu. Dengan cara apa supaya hati kita damai, supaya hati kita tenang, supaya hati kita bahagia? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, relakanlah, lepaskanlah hidup dan badan ini yang selama ini telah lama kita akui sebagai hak milik kita. Kembalikan amanah itu kepada Tuhanmu yang berhak atas hidup dan badan kita. Maka disitulah tempatnya tenang, maka disitulah tempatnya bahagia, maka disitulah tempatnya enjoy, maka disitulah apresiasi dan aplikasi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bila sudah demikian, sudah kita pasrahkan total jenderal hidup dan badan ini melalui bimbingan baiat, maka fadkhuli fi ibadi. Nah, maka setelah kita pasrahkan diri kita, nyawa kita, badan kita, dan segala apa yang kita miliki kita serahkan kepada Tuhan yang menciptakan kita, maka setelah kita menyerahkan semua, masuklah kita di dalam golongan orang-orang yang mengabdi, di dalam orang-orang yang menyembah, di dalam orang-orang yang kembali ke rahmatullah. Jadi hanya ini jalannya. Tidak usah pakai syariat-syariat, tidak perlu. Karena syariat itu bukan syariat Anda. Yang terpenting babagan hatinya. Hati menyerahkan seluruhnya. Hak cipta yang selama ini kita akui sebagai milik kita, kita kembalikan total jenderal semuanya kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Maka disitulah tempat kedamaian, disitulah tempat ketenangan, disitulah tempat kebahagiaan. Maka disitu pula bila kita sudah sampai di dalam penyerahan itu, maka jadilah kita hamba-hamba yang mengabdi. Jadi tidak peduli syariatnya, apa saja syariatnya. Baik yang Islam, ya syariat lakukan seperti Islam. Yang Nasrani lakukan syariat seperti Nasrani. Yang Yahudi lakukan syariat seperti Yahudi. Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, Konghucu lakukan sesuai agamanya masing-masing. Yang penting hatinya sudah kembali. Wadkhuli fi ibadi. Maknanya kembalikan kepada Tuhan yang telah menciptakanmu. Siapakah Tuhan itu? Siapakah Tuhannya manusia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal.
lagi terus menerus menghidupi seluruh apa yang diciptakannya. Jadi hidup inilah Tuhannya seluruh manusia. Kenalilah hidup ini sebagai Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Dengan hidup inilah kamu ada. Dengan hiduplah kamu wujud. Dengan hiduplah kamu bisa berjalan-jalan di dunia ini. Bisa hidup di dunia ini. Tanpa uripe Allah, maka kita tak akan pernah tahu siapakah diri kita. Tanpa uripe Allah, maka kita tak akan pernah tahu bahwa kita adalah manusia. Tanpa uripe Allah, maka kita tak akan pernah tahu dunia ini. Jadi dengan uripe Allah lah, jadi dengan Tuhanlah kita dicipta, dengan Tuhanlah kita tahu bahwa diri kita ini manusia. Dengan Tuhanlah kita tahu bahwa diri kita ini hanyalah makhluk yang diciptakan Sang Khalik. Bila kita sudah menyadari itu, maka fadkhuli fi ibadi. Kumpullah kita dengan orang-orang yang mengabdi. Mengabdi apanya? Hatinya yang selalu mengabdi. Hatinya yang selalu pancar ke atas. Pancar kepada uripe Allah. Kemanapun kau diperjalankan. Apapun aktivitasmu, apapun syariat-syariatmu, yang penting kita tahu bahwa yang mensyariatkan badan-badan ini ya uripe Allah. Bila kita sudah tahu bahwa yang mensyariatkan semua badan-badan manusia hanyalah Allah, karena tanpa izin Allah maka tak akan pernah ada makhluk yang bergerak. Tak ada makhluk yang bernafas tanpa izin Allah. Bila kita tahu Tuhannya seluruh manusia, maka tak akan ada bedanya lagi syariatnya orang Islam, syariatnya orang Nasrani, syariatnya orang Yahudi, syariatnya orang Buddha, Hindu, Konghucu dan sebagainya. Tak ada bedanya, alias syariat yang sama, syariat yang sama-sama lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud syariatnya juru selamat. Ketika jiwa manusia sudah selamat, maka seluruh syariatnya ya selamat. Jadi jangan pandang syariat-syariat agama kita sendiri yang selama ini merasa paling benar daripada syariat-syariat agama yang lain. Bila kita yang menjadi Tuhannya diri kita sendiri di dalam hati kita, meskipun agamanya sama-sama Islamnya, tapi beda Tuhan dengan Tuhannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhannya beda. Nabi Muhammad nyembah Allah, Nabi Muhammad mengabdi kepada Allah, sedangkan kita nyembah dan mengabdi kepada hawa nafsu kita sendiri. Maka sampai kapanpun kita tidak mau halim. Dudukmu itu bukan dudukmu, tapi akulah yang mendudukkanmu. Selamanya kita tak akan pernah mau bahwa yang mendudukkanku ini Allah. Bila Allahnya belum wujud, bila Allahnya belum nyata. Namun bila Allahnya masih gaib, ya semuanya hanyalah khayalan-khayalan hawa nafsu manusia belaka. Kemudian ayatnya wadkhuli jannati. Setelah menjadi hamba-hambanya Allah, maka masuklah ke dalam surgaku. Disitulah keindahan antar agama yang satu dengan agama yang lain. Disitulah keindahan antar golongan yang satu dengan golongan yang lain. Disitulah keindahan antara
aliran yang satu dengan aliran yang lain. Kenapa? Karena semuanya la haula wala quwata illa billah. Karena semuanya bertuhankan hanya kepada Tuhan yang Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita berlatih-latih, berperang-perangan untuk mentiada-tiadakan, untuk membinasakan hawa nafsu kita, untuk mengembalikan, memalamkan, menggoibkan hawa nafsu kita dan pasrahkan kepada Tuhan yang telah mengadakan, yang telah mewujudkan, yang telah menciptakan kita di dalam keheningan ini. Marilah kita berlatih agar sampai hati kita kepada lillahi ta'ala. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Jadi menghening-heningkan cipta ini dalam rangka agar supaya nyata subhanallahnya, agar supaya nyata alhamdulillahnya, agar supaya nyata Allahu Akbarnya, agar supaya nyata la ilaha illallahnya, agar supaya nyata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena semuanya itulah kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah yang mulia. Tentunya hanya yang maha mulia saja yang wajib mengenakan baju-bajunya. Akan tetapi sementara selama ini kita mengucapkan itu semua dengan hati yang kotor. Apa maknanya dengan hati yang kotor? Kita mengumandangkan kalimat thayyibah, kalimat yang agung, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, mengucapkan dengan hawa nafsu kita sendiri, seolah-olah hanya kita yang bisa menzikirkan, seolah-olah hanya kita yang bisa mengatakan atau mengkalamkan atau menzikirkan la haula wala quwata illa billah. Itulah yang dimaksud kalimat-kalimat yang kotor. Meskipun yang kita baca kalimat thayyibah, meskipun yang kita baca kalimat yang agung, la haula wala quwata illa billah, tergantung yang membaca. Bila yang membaca hawa nafsu manusianya sendiri di dalam hatinya, ketika manusianya merasa lebih ada, lebih wujud, lebih hidup daripada Allah, maka itulah yang dimaksud kalimat-kalimat yang kotor. Meskipun kelihatannya kalimat thayyibah di sisi manusia, tetapi di sisi Allah kalimat yang kotor. Kenapa? Karena yang berkalam hanyalah manusianya. Yang berkalam bukan Allah, tapi yang berkalam hanya manusianya di hatinya. Itulah yang dimaksud kalimat yang kotor. Solatnya pun kalimat yang kotor, zikirannya pun kalimat yang kotor, solawatnya pun solawat yang kotor. Kenapa? Karena manusia hanya memuja dan memuji hawa nafsunya sendiri. Karena manusia memuja dan memuji hanya kepada makhluknya daripada
hidup yang menghidupi makhluknya. Manusia buta akan hidup siapa yang ada pada kanjeng Nabi Muhammad. Manusia selama ini buta kepada hidup siapa yang ada pada Nabi Isa. Selama ini manusia hanyalah mendewa-dewakan, memulia-muliakan sosok-sosok yang rusak. Sosok badannya Nabi Muhammad rusak. Sosok badannya Nabi Isa rusak. Manusia hanya mendewa-dewakan kepada yang rusak. Kenapa? Karena manusia mendewa-dewakan kerusakan dirinya sendiri yang rusak. Maka tak akan bisa menyaksikan siapakah hidup yang menghidupi yang rusak ini. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Maka bila manusia sudah ketemu uripe Allah yang ada pada dirinya, maka manusia bisa menembus uripe Allah yang ada pada kanjeng Nabi Muhammad dahulu. Bisa menembus uripe Allah yang menghidupi Nabi Muhammad. Bisa menembus uripe Allah yang menghidupi Nabi Isa. Bisa menembus uripe Allah yang menghidupi seluruh manusia. Itu yang harus didewakan, itu yang harus dipertuhankan. Caranya bagaimana? Ya mati ya dulu. Matikan dirimu sehingga uripe Allah lebih mulia daripada dirimu di hatimu. Babakan Allah, babakan Tuhan, babakan Allah, babakan Bapa hanya pada hati. Di dalam hati, bukan di luar diri. Selama ini kita mempertuhankan Tuhan yang ada di luar diri. Apapun yang ada di luar diri kita di sisi Tuhan, di sisi Allah, semuanya palsu yang menyesatkan. Bila kita tidak tahu, bila kita belum bangkit juru selamatnya, belum dibaiat, belum bangkit juru selamatnya, maka selamanya akan tersesat. Gentayangan arwahnya memandang dunia yang akan selalu membakar-bakar hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka realisasikan, aplikasikan, apresiasikan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Maka ketika sudah kita tak punya daya lagi, tak punya kuasa lagi, maka itulah yang dimaksud keagungan Tuhan. Hamba kembali kepada Tuhannya, hamba kembali kepada yang menghidupinya. Inilah satu-satunya agama Tuhan, Sang Pencipta seluruh alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman, senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meraih jalan kembali kepada Tuhan yang sebenar-benarnya, jalan kembali. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gembahkan salawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salim
آمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.